Mas Fuad. Halo Mas. Halo. Halo. Iya. Awake dhewe baru kenal berapa minggu, Mas? Seminggu yang lalu kayak Mas. Seminggu yang lalu ya? Iya. Gak sengaja ngopi. Kok delok gone ini. Terus cocok. Kayak wis kenal 10 tahun. Padahal aku sami ini sih. Aduh. Mas kok terinspirasi kafe ini itu terus di set kayak podcastan kayak gini tuh, sing membuat inspirasinya sampean itu siapa? Deddy Kobuser apa? Sopo apa? Denny Sumargo apa siapa? Denny Caknan kayak Mas. DC Production ya? Iya benar. Aduh soro ya iki. Apa ya? Aku Dian niku iki campur Jawa apa ya iki Mas enake? Oh, Jerman gak apa-apa. Jerman jejer kauman apa jejere kauman? Jejer gak apa kok jejer sama Jepang gak apa-apa Jepang. Kimo ya, cok. Ya apa. Ya, jadi gimana? Bagi ono subtitle apa bahasa Indonesia apa piye enake? Bahasa Indonesia campur Jawa didik gak Jawa titik apa-apa. apa? Ya lebih baik dan bisa diterima orang bahasa Indonesia campur Jawa ya. Betul, bisa diterima masyarakat Surabaya, bisa diterima masyarakat Jakarta, Sumatera dan yang lainnya. Planet Namek termasuk Mas. Betul. Ya, planet Piccolo. Ya, jadi sebelumnya itu konsep bikin gini itu nggak ono Mas, nggak ada maksud dan nggak kepikiran sebenarnya bikin konsep studio podcast gini. Sebenarnya itu merubah ini udah 3 kali konsep. Konsep awal tuh lebih ke ya industrial cafe lah. Pada umumnya kan paling simpel kan industrial. Terus kok tak lihat kok umum ya. Apa ya sing belum ada di sini. Terus dikasih ide sama kakak sepupu. Dek, bikin lo kedai kopi yang biar buat orang tuh nyaman terus beda. Kayak kita kan selama ini ngopi menyediakan tempat ngopi itu menyediakan tempat aja buat para kaula muda kan. Iya. Anak-anak muda. Terus kapan buat yang pekerja? Gitu ya. Nah akhirnya, oh iya apa ya Mas? Tak pikir-pikir studio podcast belum ada kayaknya. Tak coba, tak survei emang belum ada. Mungkin ada pun bukan podcast, mungkin working space ya. Work and space, jadi buat tempat bekerja, workspace and cafe. Nah, kebanyakan tuh tempat ngopi sekarang udah ada di Surabaya, itu ada tempat ngopi yang buat orang kerja. Jadi ngopi sambil kerja sambil ngopi ya. Oke. Gitu. Nah, terus di Sidoarjo ada, belum ada ya. Ada pun aku pernah lihat di kedai kopi, salah satu kedai kopi daerah Kafling DPR itu gak salah Gradasi Kopi. Dulu awal-awal sebelum direnov ada gymnya. Itu teman-teman sana itu bikin kayak ini sih, podcastan gitu. Akhirnya ya bukan terinspirasi dari situ, mungkin mereka yang konten. Tapi kan copot bongkar pasang alatnya Mas. Iya. Aku why not ini tak bikin naik. Nah, akhirnya ya sesuai lah inspirasi salah satunya dari Om Deddy sih, Om Deddy Corbuzier. Oh iya, sekarang kan musimnya podcast gitu kan. Ya wis lah, bismillah lah, jajalai bikin podcast gitu. Ini di daerah mana sih Mas tempatnya sama ini? Daerah Skodono Mas. Skodono ya? Jalan Raya Kebon Agung nomor 80. Gampangane cari aja di Google Map depan apotek Kebon Agung apa warna-warni pet shop. Wis tuh jejari pas, depannya pas, terus kedai kopinya. Karena aku itu kebanyakan tahu kalau kayak kafe terus kedai, karena aku juga tukang kopi, tukang ngopi. Jadi baru kali ini tahu tempatnya Samen sing anti mainstream kayak gini. Jadi kafe terus Samen ini menyediakan tempat untuk orang-orang konten kreator ya, dan juga para pekerja itu tadi. Lebih tepatnya tempatnya Samen ini bisa disewa ya, bisa disewa. Lah ini loh kok unik ya, kok ono mike, ono headphone nih. Wah ini podcastan loh, Bu. Tak kira itu yang kemarin aku datang itu kan ada orang duduk di sini di belakang. Tak kira itu punyanya orang itu gitu loh. Ternyata punyanya sampean. Iya, punyanya sini. Iya. Betul. Jadi ya menurutku sih di Sukodono ini baru sampean yang punya kayak gini sih.
Iya, banyak yang bilang gitu. Ya apa ya? Ya memang awal sih diniatin buat oke lah. Aku dulu kan ya konten kreator toh Mas. Konten kreator ya, tapi bidangnya di musik beda. Oh, di musik. Di musik. Terus Cover lagu ya. Cover lagu. Terus akhirnya ada kebijakan baru, teman-teman ngepir. Wah, ya apa iki? Ya wis lah fokus ngarya wae. Arek Jawa kan fokus karya wae, makarya wae gitu. Ya wis lah bikin lagu. Oke, alhamdulillah ya selesai. Terus ngomong-ngomong soal kopi Mas, kopi itu kan petani kopi kan kayaknya nggak mungkin ya. Petani kopi kan kalau kayak kita ini kan lebih ke penikmat kopi sama peracik kopi. Sama ini dulunya ini memang peracik kopi dulu atau penikmat kopi dulu? Awalnya ini. Awalnya aku cuman asal seneng nongkrong Mas. Seneng jadi penikmat kopi ya lebih tepatnya. Penikmat kopi enggak juga Mas. Enggak juga ya? Enggak juga. Aku dulu enggak suka kopi. Ya seneng ngopi mungkin kayak cappuccino, mochaccino semacamnya lah. Tapi lebih sering pesen tuh mesti pesennya squash. Squash ya? Squash ya, soda-soda seger-seger itu. Mesti pesen itu. Jadi pamitnya ngopi tapi pesennya es. Pesen es nah. Iya, terus baru seneng kopi itu gara diajak temenku ngopi di daerah Kafling DPR ya, Surabaya sini ya. Sebut aja lah, mugi-mugi sih buka tempatnya. Cerita lama di Sidoarjo Kafling DPR situ. Iya. Tadi diajak temenku ngopi ya. Ngopimu kok aja sing susu ya. Terus apa sikut gitu ya kan enggak kan. Akhirnya kan joki bapak-bapak guys. Kopi manual brewingku. Akhirnya kan sosok-sosokane Mas, apa sih kopi iki? Iya. Baik. Enak kok iki. Wis awal pertama kali ngopi, bisa seneng kopi itu ya Japanese coffee itu es kopi hitam tanpa gula, full kopi arabica. Dirasani pertama gak enak, pahit ya? Asam-asam gitu asam pahit. Dan aku memang gak seneng kopi, gak tahu kan. Terus keseringan diajak temen ngopi gitu, susunya kok seneng, ternyata enak. Mungkin karena perkenalan lidah kayaknya. Bisa jadi. Oke. Jadi seneng kopi itu memang awalnya belum punya kafe ini ya. Belum ya, masih melanglang buana lah. Niatan sih ada. Kepingin dari dulu. Kepingin. Dari tempat kopi ke tempat kopi yang lain. Terus biasanya itu anak zaman sekarang itu Mas ya. Kalau ngopi itu kan identik dengan apa namanya, colokan ya. Oh ya. Colokan. Benar. Itu sampe setuju nggak sih ngopi tapi setelah itu handphonenya itu dipakai untuk ngegame? Aslinya sih nggak setuju. Nggak setuju ya? Enggak. Karena gini Mas, menurutku itu jati diri estetik dari ngopi itu hilang kayaknya. Karena sekarang wis pesen tanya password wifi, HP dimiring nos. Mabar, ya Mobile Legend. Mabar ya. Iya benar. Menurut sampean gitu tuh kurang setuju ya. Kurang setuju Mas. Ngopi. Tapi di tempatnya sampean ini nyediakan colokan enggak? Colokan cuma ada di indoor ya. Di dalam ini yang buat konten di dalam ini. Ya? Di luar enggak ada. Tadi sing baterai entek ya siap-siap ngalih. Ya, bener. Baterai entek nyingkrio. Nek pengin ono mlebu ngeceso nambah maneh. Kalau kopinya Mas, sampean lebih ke langsung sudah apa istilahnya gilingan apa memang masih biji terus nanti digiling sendiri atau gimana? Masih biji ya. Biji terus digiling sendiri. Biasanya lebih fresh ya. Terus untuk sing penikmat kopi itu biasanya lebih seneng apa? Yang tubruk atau kan banyak kan? Ada yang tubruk, ada macam-macam V16, ada terus juga V60. V16 V60 Mas. Sama ya? Oh ya sama. Oh sama. Itu lebih seneng ke tubruk atau masyarakat Sukodono ini sampean lihat lebih seneng ke mana? Kayak suka tubruk ya. Tubruk so. Tubruk so. Iya. Espresso kurang
kurang banyak sih, ada yang buka cuman nggak banyak. Soalnya orang lihat kopi tobruk ya soalnya sus umum mas, kopi tobruk aja lah gampang. Orang pasti pengen ngopi apa, pesen apa pak, kopi tobruk aja, ya bisa, gampang kan sebutannya. Iya sih. Tapi ngopi itu lebih ke apa sih mas? Aslinya ki ngopi ki ngilangno stres apa malah dapat inspirasi apa malah apa nek menurut sampean sendiri? Kopi itu sebenarnya bisa jadi tempat buat pemecah masalah. Kayak sampean ada masalah lah ya. Di ibarat, kok akeh masalah ya. Ngopi itu maksudnya ngejak temen. Agar ketemu teman, masalah sampean ku bakal terselesaikan ketika ada teman-teman sampean dikasih solusi. Oh gini loh. Itu kan tujuan di ngopi. Berarti lebih ke pemecah masalah. Bisa ke pemecah masalah, bisa jadi sumber inspirasi. Gitu. Ya. Tergantung apa nih kak bilang? Tergantung kitanya. Berarti posisinya seperti apa? Berarti kan nggak harus ke tempat dong. Kayak misalkan aku ngopi di teras. Yang penting kan ada kopinya, berarti lebih mengerucut ke kopinya, bukan tempat ngopinya berarti, menurut sampean? Bisa jadi. Bisa jadi itu. Ya, karena yang kita butuhkan itu ketenangan. Kopinya ya, ketenangan. Kopi ya. Ketenangan. Kalau inspirasi kopi ketenangan, tapi kalau butuh solusi, kita butuh tempat buat berbicara dan sharing. Nah. Biasanya juga beda tempat juga akan memberikan dampak yang berbeda ya. Iya. Soalnya banyak yang mengatakan arek-arek saiki itu kopi iki digawe ilo-iloan mas. Ngopimu kurang pahit, kurang adoh, dolenmu kurang adoh. Iya, istilah-istilah aku gak paham aslinya. Gak paham mas aslinya. Kan banyak ilo-iloan kan, terus baperan lebih ke baperan. Terus mudah sensitif. Oh, ngopimu kurang pahit anjane. Ya enggak pahit padahal aslinya. Padahal kan aslinya ya wis pahit kan ya. Cuman mungkin istilah-istilah kayak gitu itu apa mungkin dia terlalu banyak minum zat manis palingnya. Kayak ini diabetes. Iya. Tapi lebih banyak samen di tempatnya samen ini yang nongkrong berkelompok terus orang pacaran atau anak ngegame? Ngegame alhamdulillah belum ada. Belum ada ya malah. Kesini rata-rata itu worker semua, pekerja ya. Pekerja terus bapak sama anak-anak sing berkeluarga. Sama ya sing terakhir kreator ya. Kreator baru sampean ini mas. Baru aku ya. Baru sampean kreator. Oh ya kebetulan kemarin juga podcastan di sini ya. Krishna Official ya. Ya subrek. Salah di subrek. Iya. Tapi untuk harga mengikuti pasar sini pas ini harga mengikuti lingkungan mas. Kopi ya. Kalau ndak ngikuti lingkungan, sing jelas ya kitanya yang kayak apa ya? Kan masyarakat di sini kan kebanyakan antara menengah ke atas dan menengah ke bawah itu imbang. Kita kalau mukul di atas, menengah ke atas, yang ke bawah nggak bisa nikmatin. Kan lebih baik kita ambil range yang di bawah tapi yang di atas bisa nikmatin. Benar. Tapi pernah nggak mas sampean bikin kopi terus netizen ini kan kadang kan suka nyacat ya. Iya. Tapi sampean ini ngeraciknya itu sesuai standarnya sampean. Terus mereka nggak cocok, komplain gitu ada nggak? Kalau komplain bukan komplain sih mas, kayak request sih sebenarnya. Request ya. Kalau komplain alhamdulillah belum ada. Belum ada ya. Cuman kalau komplain masalah pelayanan ada, sering. Karena jujur kedai kopi ini masih pakai full manual tanpa alat mesin kopi sama sekali. Mesin cuman grinder, sisanya manual. Masih pakai kompor, enggak pakai alat mesin steaming, mesin espresso dan lain sebagainya. Kan kedai kopi rata-rata itu karena mereka mengejar efisiensi waktu untuk pelayanan.
gitu. Karena yang namanya buka kedai kopi kan tidak harus memaksakan alat yang mahal. Apa yang bisa kita pakai yaitu kita fungsikan. Iya sih, benar-benar. Karena bukan masalah tempat dan biji kopinya, tapi peracik kopi itulah yang membuat kopi itu menjadi spesial. Enggak? Mas. Bener Mas. Aku true story Mas, jujur Mas. Kan mas sepupu kan juga kebetulan barista. Barista. Lah aku kan belajar dari masku. Apapun racikannya aku niru dari sing diajari masku. Masku ngajarin ini, itu loh, racikannya segini. Untuk beans yang jenis ini, biji kopi yang kayak gini, cirinya dia keluar kayak gini. Kamu pakai gramasi segini, airnya sekian. Tak samain rasanya beda. Karena mungkin beda tangan ya. Bener. Aku ya gak paham Mas, kok iso ngono ya. Berarti bikin kopi itu bukan masalah hitung-hitungan ya enggak? Jadi kalau hati kita, suasana hati kita enggak enak juga kayaknya ya akan mempengaruhi rasa ya Mas. Bener ya? Mas. Bener. Itu ngaruh banget Mas. Mood. Iya sih. Terus masalah kayak biasanya jam-jam rame itu ngopi tuh nek di sini tuh sore apa malam Mas? Malam Mas, pasti malam ya malahnya. Sore pun rame itu momen Mas. Kalau sore rame itu momen. Pernah rame, cuman enggak rame ini enggak, bukan kayak malam. Kalau orang malam sebelum PPKM loh Mas. Ini PPKM ini kan ya sampai jam 8, jam 9 kan. Maksimal jam 9. Cuman kita mematuhi peraturan ya akhirnya pakai jam 8 aja lah. Jam 8 kita close. Ya wes, ya adanya akhirnya malam. Biasanya puncaknya orang ngopi jam 9 sampai jam 11, jam 12. Iya sih. Kalau ngopi kayak ngopi enggak pada saat malam hari ku kayak hambar kayak aneh. Mosok panas-panas ngopi. Apa awan-awan tuh sore-sore simpas memang malam. Dan sayangnya waktu malam kita ini dibatasi. Jadi kate nemokno inspirasi di tengah-tengah dalan itu pedot wis. Soalnya harus tutup. Nah, bener Mas. Di-cut. Kayak apa ya? Kayak chattingan mau hilang lah. Nah, ditinggal lagi sayang-sayangnya ya. Nah, aduh. Kali curhat. Aduh. Coba. Iya. Tapi sampean enjoy enggak? Kayak kopi ini memang seneng ya? Kopi seneng kopi. Soalnya kalau kita enggak enjoy sama job kita itu sama aja bunuh diri Mas. Lebih enak kan hobi itu apa istilahnya kerja, hobi tapi dipakai kerja gitu loh. Kan lebih enak kan. Bener ya? Terus menghasilkan ada kepuasan tersendiri. Oke. Terus juga ini Mas, kalau ada nggak orang yang request kopi tapi gulai banyak gitu? Oh jarang banget. Oh jarang ya? Jarang banget. Kalaupun ngomong, Mas ini kurang manis, tapi cok nemen-nemen. Nah. Bahkan lebih sering malah nggak pakai gula ya? Lebih sering nggak pakai gula. Lebih sering nggak. Berarti memang wilayah sampean ini memang benar-benar suka kopi berarti? Alhamdulillah semua. Iya kan? Iya, kebanyakan sudah kecanduan kafein. Karena ada orang yang istilahnya memaksakan minum kopi padahal dia nggak suka kopi, tapi disiasati dengan gulanya yang banyak. Ya podo ae ngombe kolak. Iya bener Mas. Justru kata dokter. Iya kan? Kata dokter. Ngopi yang baik itu adalah kopi tanpa gula. Bener. Karena aku juga nek ngopi ya tanpa gula. Kalau pakai gula ya es teh lah. Bener Mas. Es teh, susu. Tapi penyajiannya ini ya, sampean pakai gelas cangkir atau kalau kopi? Kopi hitam. Kopi hitam yang jenis V60. Lebih ke fast, Mas. Jadi namanya bukan fast ya, kalau bilang itu apa sih jenisnya aku lali rek. Kayak gelas gitu kan ya? Tapi terpisah Mas. Jadi tapi terpisah. Kayak apa sih caranya kalau aku itu semacam kayak botol tapi bentuknya kayak vas. Kayak vas bunga. Terus dikasih gelas loki. Cara minumnya yang enak gitu. Oh gitu. Ya enggak kemungkinan orang pakai gelas biasa dituin bisa enggak masalah.
Cuman cara tapi enak. lebih enaknya pakai itu ya, disarankan kayak Enak gitu. gitu. Soalnya kan orang kan gak minumnya kan gak glogok-glogok tapi kan seruput. Betul. Iya, iya. Jadi bagi yang belum tahu ini tempatnya tempatnya punyanya Mas Fuad. Aku mek numpang iki asline. Karena aku juga seneng konten ngobrol. Terus kebetulan ketemu sama Mas Fuad yang ternyata juga suka ngobrol. Kita baru kenal seminggu. Kita baru kenal seminggu beneran. Baru kemarin ya Mas ya. Baru seminggu kemarin. Ya. Terus kita janjian, "Mas ayo collab bareng yuk." Bahas apa iki nek wis ngalir ae lah. Gitu sih. Ya perkenalan dulu lah sebelum kita bahas ke yang lebih serius ya enggak? Iya benar Mas. Pepatah kan tak kenal maka ta'aruf eleh. Oh iya, ini nama kedai kopinya ini Ruang Rindu guys. Ruang Rindu, iya Mas, Ruang Rindu ya? Sama dengan waktu. Ruang Rindu Waktu. Ruang Rindu sama dengan waktu. Kayak lagu Nileto Mas. Iya Mas. Ruang Rindu ya kan? Ruang Rindu. Cuman iku aku kentaan jenenge sih Mas. Asline Mas tadi ya bingung iki jenenge apa ya? Iya. Di barat-baratnya kok tambah angel dealing mbek wong. Akhirnya gas lah Ruang Rindu. Apa ya sing bare beda sama dengan waktu? Oke lah filosofi digandeng-gandengkan aja. Iya. Jadi kita tuh menyediakan tempat di mana kalian bisa berkumpul dengan keluarga kalian atau teman-teman kalian. Melepas rindu ya kan. Jadi di mana kalian akan meluangkan waktu sejenak untuk orang-orang yang kalian rindukan. Oke. Mas, satu quotes buat orang-orang pecinta kopi apa Mas? Wah, sebelum tak tutup. Aku gak sok put. Apa? Ya tahu sampean apa gitu loh. Kalau nek ngopi ku ya apa? Ya wis terserah lah apa. Ya pakai tagline di sini aja lah. Tagline-nya kedai kopi kayak gampangannya ya. Gitu ya. Ya tagline-nya pakai bahasa Inggris. Charge your mood with your coffee. Sudah. Makasih ya. Oke, siap Mas. Sami-sami.